Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Sobat Kimung. Sobat Kimung, hari ini Om Kimung senang dan kagum serta mengucapkan alhamdulillah. Pertama, tadi pagi Om Kimung naikkan konten Om Kimung tentang pertemuan Bapak Presiden dengan perwira menengah dan perwira tinggi dari kepolisian, dari jajaran Kapolres dari Sabang sampai Merauke, 33 Kapolda diundang, dan Bapak Kapolri serta petinggi-petinggi kepolisian yang ada. Dalam pertemuan tersebut, kagum pertama Om Kimung adalah pertemuannya semua perwira menengah dan perwira tingginya itu datang menuju istana naik bis. Poin pertama. Kedua, semua para petinggi kepolisiannya tidak boleh membawa ajudan. Nah, kalau cuma sekedar ajudan nggak jadi masalah. Yang jadi masalah, tidak boleh membawa tongkat komando. Padahal cuma segini doang. Dan yang terakhir, tidak boleh membawa alat komunikasi, HP, ke dalam pertemuan tersebut. Kalau Om Kimung sih melihatnya itu tersirat tandanya bahwa kepolisian sama. Jadi tidak ada istimewanya. Polisi adalah bagian dari rakyat. Sobat Kimung, terlepas dari pertemuan tersebut, yang hari ini sudah terjadi setelah habis sholat Jumat, dan di luar sana ada peristiwa yang Om Kimung juga alhamdulillah. Borok-borok kepolisian satu persatu itu terlihat. Kalau Om Kimung menganggapnya ini cara Tuhan untuk meningkatkan kemajuan negeri ini. Semua satu persatu diperlihatkan. Kalau ibarat penyakit, kalau medical check up, terlihatlah satu persatu. Tadi siang, terlepas dari pertemuan di istana, Bapak Presiden dengan para pejabat-pejabat dari kepolisian, para perwira menengah dan perwira tinggi dari kepolisian, itu ada berita yang menghebohkan. Om Kimung melihat berita tersebut, ya sempat kaget lah. Tapi inilah cara Tuhan untuk memperlihatkan bangsa ini, borok-boroknya mulai keluar dari institusi kepolisian. Bapak Irjen Teddy Minahasa tertangkap oleh Propam dalam kasus narkoba. Nah, padahal Bapak Irjen Teddy Minahasa ini baru memangku jabatan di Kapolda Jawa Timur pada tanggal 10 Oktober 2022. Sekarang tanggal 14, berarti 4 hari. Nah, dalam waktu 4 hari ini, kok baru megang jabatan 4 hari sudah tertangkap? Apakah ini cara Kapolri untuk menangkap atau membukanya tabir keborokan dari Bapak Irjen Teddy Minahasa? Karena sebelumnya Bapak Irjen Teddy Minahasa ini adalah Kapolda Sumatera Barat yang dimulai dari 25 Agustus 2021. Nah, kan pada saat Irjen Niko Afinta terkena pemindahan mutasi dari Kapolda Jawa Timur karena kasus Stadion Kanjuruhan, kan bisa aja dari tempat dari pilihan yang lain. Tapi kenapa diambilnya Bapak Irjen Teddy Minahasa? Sobat Kimung, Bapak Irjen Teddy Minahasa ini sebenarnya banyak penghargaan loh dari pemerintah. Tapi ironi ya, orang yang menurut Om Kimung, orang yang punya dapat penghargaan banyak, harusnya berperilaku baik. Ironinya sekarang tertangkap. Nah, menurut laporan keuangan pejabat negara LHKPN, itu Bapak Irjen Teddy Minahasa itu mempunyai kekayaan 29,9 miliar, kurang lebih 30 miliar lah. Dan itu 3 kali lipat loh kekayaannya dari lebih besar dari Bapak Kapolri kita. Nah, jangan-jangan ini dugaan ya,
kalau benar ini kasus penangkapannya dugaannya karena narkoba, jual beli narkoba, apakah uang tersebut dihasilkan dari sana? Nah, karena prosesnya masih dalam dalam pengembangan dan ini baru masih dugaan, mudah-mudahan itu tidak benar. Bisa jadi Bapak Irjen Teddy Minasa dianya sendiri usaha atau keluarganya berusaha, kan bisa jadi. Sah-sah aja dong polisi kaya. Nah, kalau itu benar, dugaan itu benar, nah yang Om Kung takutin, polisi-polisi kita yang ada sekarang ini takutnya terkena imbas seperti itu, ya seperti kasusnya di Kolombia lah. Itu Pablo Escobar tahun 1990-an itu pernah jadi kartel narkoba loh. Dan itu polisi bisa dibeli loh. Dan dia itu bisa mengendalikan loh. Nah, jangan sampai itu terjadi di negerinya Om Kimong. Pak Kapolri beberapa hari yang lalu itu memutasi beberapa Kapolda, kurang lebih 8 Kapolda lah yang dirotasi. Rotasi itu, mutasi dari satu tempat ke tempat lain itu bagi Om Kimong itu hal yang wajar. Karena apa? Sobat Kimung, dalam pekerjaan itu, kalau perilakunya baik, ditempatkan di mana aja, dia happy, dia nyaman. Dan itu pasti di dalam institusi, kalau untuk menaikkan karir, bisa jadi perpindahan itu diharuskan gitu. Misal nih, kayak Om Kimung. Misalnya Om Kimung kerja di Jakarta nih. Tiba-tiba untuk jenjang karir yang Om Kimung dipindahkan nih. Di Bali misalnya. Nah, kalau Om Kimung selama menjalankannya di Jakarta ini dengan baik, ya pasti Om Kimung nggak was-was, nggak takut. Malah Om Kimung punya wawasan baru di lingkungan yang baru. Di Bali nanti bisa jadi di sini yang udah sukses Om Kimung terapkan di sana. Nah, itulah mungkin strategi dari Pak Kapolri. Bisa jadi di tempat ini sudah sukses diterapkan di sana. Tapi Sobat Kimung, ini kalau Om Kimung bilang anti klimak lah mengenai Bapak Irjen Teddy Minasa ini. Pada saat dari Sumatera Barat dipindahkan ke Jawa Timur, hanya 4 hari loh. Hanya 4 hari tertangkap oleh Propam. Tertangkap oleh Propam diduga melakukan transaksi jual beli narkoba sabu sebanyak 5 kilogram. Sobat Kimung, terlepas apa yang terjadi, Om Kimung masih ngikutin nih perkembangannya. Apakah itu terjadi sejak dari Sumatera Barat atau pada saat memangku jabatan di Jawa Timur? Tapi logika Om Kimung sih nggak nyambung sih kalau baru di sini. Bisa jadi itu warisan dari Sumatera Barat. Karena apa? Logika Om Kimung, ini sekali lagi ya Sobat Kimung, sekali lagi Om Kimung, nggak mungkin seorang petinggi pejabat bermain sendiri. Itu pasti gampang. Pasti dari awal udah kekat. Itu menurut penglihatan Om Kimung. Jadi kurang lebih seperti itulah. Nah, kalau memang ini bagian strategi dari Pak Kapolri, good job. Pak Kapolri, Om Kimung anggap hebat. Sobat Kimung, ini konten Om Kimung yang lalu nih, itu kan Om Kimung menyampaikan atau menyarankan kalau bisa rotasi itu sesering mungkin gitu loh. Tapi ternyata ini nih, ya mungkin Om Kimung GR kali ya. Jadi pendapat Om Kimung yang Om Kimung kasih masukan, rupanya Pak Kapolri juga sudah merotasi nih, sudah memutasi Kapolda-Kapoldanya. Dan itu ya akhirnya dengan mutasi ini satu sudah nongol boroknya. Dan mudah-mudahan nggak semua loh, bukan berarti dengan cara mutasi ini. Tapi ini minimal yang tadi Om Kimung bilang, jangan sampai ada kelompok-kelompok kecil itu bermain. Kalau sering-sering dimutasi dan itu institusi akan baik. Dan ini borok-borok ini mudah-mudahan nggak ada lagi. Kalau dia punya perilaku yang buruk sebenarnya, itu pasti terungkap. Pasti. Nah inilah keuntungan dari mutasi sesering mungkin. Dan Pak Kapolri, ini aja ya.
Kan Pak Kapolri ini memutasi atau memutar, rotasi, para Kapoldanya kan anak buahnya. Dan mungkin aja bisa bisa jadi sebagian ada kawan lah. Ya contoh lah, contoh nih, contoh. Kan Bapak Irjen Teddy Minahasa ini kan bekas ajudannya ini nih, Bapak Wakil Presiden, Bapak kan bekas ajudannya Bapak Presiden, bisa jadi ada kedekatan. Nah, kedekatan-kedekatan itu bisa jadi juga, maaf nih, tanda kutip, saling tahu lah, saling pegang kunciannya. Nah, Pak Kapolri, sekali lagi nih, Pak Kapolri ini harus cerdas. Kalau Kapolri punya itikat baik, niat baik untuk membersihkan kepolisian dan mau mengangkat marwah kepolisian kembali menjadi kepolisian yang dipandang, kepolisian yang baik, ya Om Kimung berharap Pak Kapolri harus berani mulai sekarang. Selesaikan itu masa lalu. Yang penting sekarang adalah menatap masa depan biar Pak Kapolri itu nggak bau gitu loh. Karena sayang loh Pak Kapolri. Bapak itu menjabat Kapolri itu kurang lebih 2 tahunan lah, 2 tahun sekian lah atau nggak 3 tahun lah. Nah, kalau tidak dibenahi dari sekarang, tidak punya keberanian untuk merapikan dari sekarang, kasihan anak cucu Bapak. Itu menjadi berita atau cerita buruk nanti untuk kehidupan selanjutnya. Tapi kalau Bapak melakukan dengan baik dan punya keberhasilan, nama Bapak harum di anak cucu Bapak dan bangsa ini. Seperti Pak Ugeng, Bapak Kapolri yang dulu. Sobat Kimung, kira-kira seperti itulah yang Om Kimung sampaikan. Nah ini ada statement lah. Statementnya itu gini-gini. Kadangkala kita susah membedakan antara penjahat dengan polisi. Jadi kalau dengan perilaku-perilaku begini, Om Kimung sendiri susah membedakan mana penjahat, mana polisi. Yang bisa membedakan itu adalah seragam dan rencananya. Artinya apa? Kalau penjahat jelas loh udah terlihat penjahat. Tapi polisi, seorang penegak hukum, kalau melakukan kejahatan itu tidak bisa dibedakan. Ya sekali lagi Om Kimung mengatakan, yang bedakan kejahatan mereka itu, yang membedakannya adalah seragam dan rencananya. Oke Sobat Kimung, Om Kimung akhiri, mudah-mudahan ini uh, akhir dari keburukan kepolisian kita dan mudah-mudahan kedepannya kepolisian kita akan lebih baik menjelang perhelatan 2024 dan Tuhan masih sayang sama kita dan memperlihatkan semua perilaku-perilaku yang salah untuk diperbaiki. Akhirnya, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.